Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amela Tunasika, mahasiswi Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan semester 6. Saat ini saya akan menjelaskan tentang forecast penjualan. Forecast penjualan ini terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama semi average, dan yang kedua metode momen, yang ketiga lead square. Anggaran penjualan adalah suatu anggaran yang ditunjukkan untuk mendukung proses penjualan sebuah entitas, diantaranya anggaran promosi dan advertensi, anggaran biaya-biaya penjualan, rencana pemasaran. Anggaran penjualan ini juga dilakukan dengan upaya melihat kemajuan entitas, sehingga juga dilakukan perhitungan forecast penjualan untuk tahun sebelumnya. Berdasarkan data tahun sebelumnya dengan menggunakan beberapa metode, diantaranya metode semi average, metode momen, metode lead square. Forecast penjualan. Forecast penjualan merupakan suatu teknik proyeksi tentang tingkat permintaan konsumen potensial pada suatu periode tertentu dengan menggunakan berbagai asumsi tertentu juga, yakni sesuatu berjalan seperti masa lalu. Beberapa faktor yang mempengaruhi dilakukannya suatu forecast penjualan diantaranya: 1. Shift produk yang kita jual. 2. Metode distribusi yang kita pakai, langsung atau tidak langsung. 3. Besarnya perusahaan dibanding pesaing-pesaing kita. 4. Data historis yang tersedia. Sehingga dengan melakukan forecast penjualan dapat menemukan keputusan dan kebijakan yang diambil oleh manajemen nantinya, berupa kebijaksanaan dalam perencanaan produksi, kebijaksanaan persediaan barang jadi, kebijaksanaan tentang investasi dalam aktiva tetap, rencana pembelian bahan mentah dan bahan pembantu, rencana aliran kas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang metode semi average. Semi average ini merupakan metode data menjadi dua kelompok yang sama besar. Dalam skor X untuk metode semi average ini menjadi acuan adalah kelompok pertama. Skor 0 diberikan pada data tengah kelompok pertama, data ganjil. X 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Untuk data genap tidak melibatkan angka 0. X datanya berjumlah 4, maka skornya min 3, min 1, 1, 3. Persamaannya Y sama dengan A tambah BX. A sama dengan rata-rata kelompok pertama dan B rata-rata kelompok kedua. Berikut contoh soal data penjualan PT Amila tahun 2015 sampai 2020. Total didapatkan dari rumusnya sama dengan sum buka kurung dijumlahkan total penjualan dari 2015 sampai 2017, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Kalau average itu didapatkan dari total dibagi dengan jumlah kelompok pertama. Kelompok pertama yang tadi kita hitung itu ada 3, berarti average itu didapatkan dari jumlah total kelompok pertama dibagi 3. Kemudian X itu dari mana? X itu dari kelompok genap yang dimulai dari 0 ke atas 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Sedangkan ke bawah 0, 1, 2, 3, 4. Itu kita urutkan. Kemudian perhitungannya A sama dengan 182,886,691 B sama dengan 111.113.888. Y sama dengan A tambah BX. Kemudian kita menghitung forecast penjualan.
tahun dan forecast penjualannya sama dengan soal. Kemudian X ditambahkan kolom X. X itu didapatkan dari hasil sum buka kurung G11 ditambah G12 dikali G19. Di situ saya sudah memaparkan caranya. Kemudian saya akan menjelaskan metode momen. Metode momen atau metode trend momen merupakan metode untuk mencari garis tren dengan perhitungan statistika dan matematika, terutama guna mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis. Formula trend momen Y sama dengan A tambah BX persamaan 1. Sigma Y sama dengan N kali A tambah BX sigma X persamaan 2. Sigma XY sama dengan A kali sigma X tambah B kali sigma X kuadrat. Berikut contoh soal yang saya buat. Tahun 2014 penjualannya sebesar 500.000. 2015 sebesar 575.000, tahun 2016 sebesar 650.000, tahun 2017 sebesar 670.000, dan tahun 2018 sebesar 720.000. X dapat dari mana? Kolom X yang pertama itu kita mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. X kuadrat itu didapat dari jumlah X dipangkatkan 2. Sedangkan kolom XY itu didapatkan dari kolom X dikali kolom Y. Volume penjualan totalnya sebesar 3.115.000, kolom X totalnya 10, kolom X kuadrat totalnya 30, kolom XY totalnya 6.765.000. Persamaan 1. Sigma Y sama dengan N kali A tambah B kali sigma X. 3.115.000 sama dengan 5A tambah 10B. 5A itu kita dapat dari jumlah tahun yang ada, dan 10B didapatkan dari kolom X. Kemudian persamaan sigma XY sama dengan A kali sigma X tambah B kali sigma X kuadrat. Sigma XY sama dengan 6.765.000 sama dengan 10A plus 30B. Kemudian kita cari eliminasinya, dan kita dapatkan sebesar 6.230.000 sama dengan 10A tambah 20B. Persamaan 2 dikurang persamaan 1. 6.765.000 sama dengan 10A tambah 30B. 6.230.000 sama dengan 10A tambah 30B, kemudian dikurang 535.000 sama dengan 10B. B sama dengan 535. B sama dengan 53.500. Nilai A 3.115.000 sama dengan 5A tambah 10X 53.500. 3.115.000 sama dengan 5A tambah 535.000. 5A sama dengan 3.115.000 dikurang 535.000. A sama dengan 2.580.000 dibagi 5. A sama dengan 516.000. Formula sama dengan Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan 516.000 ditambah 53.500X. Jadi penjualan tahun 2019 Y sama dengan 516.000 ditambah 53.500X sama dengan
783.500. Kemudian saya akan menjelaskan least square. Metode least square ini menentukan nilai X dengan cara terlebih dahulu menentukan jumlah data ganjil atau data genap. Kalau data ganjil, maka nilai X sama dengan 0 pada tahun pertengahan dan dikurangi 1 untuk tahun sebelum tahun pertengahan dan ditambah 1 setelah tahun pertengahan, sehingga nilai X-nya adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika jumlah tahunnya genap, maka nilai X sama dengan 0 akan terletak di antara dua tahun pertengahan, dan jarak nilai X sama dengan nilai X-nya. Min 5, min 2, min 1, 1, 2, 3. Y sama dengan A tambah BX. A sama dengan sigma Y bagi N, B sama dengan sigma XY bagi sigma X kuadrat. Asumsi least square adalah EX sama dengan 0. Tahun 2015, volume penjualannya sebesar 500.000. Tahun 2015 penjualannya sebesar 575.000. Tahun 2016 penjualannya sebesar 650.000. Tahun 2017 penjualannya sebesar 670.000. Tahun 2018 penjualannya sebesar 720.000. Dan 0 dalam kolom X-nya ini, 0-nya ditaruh di tengah-tengah. 0 di tengah, kemudian jika ke atas maka min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Jika ke bawah 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian jika data genap, maka dua data paling tengah masing-masing X bertambah 2 setiap datanya. Contohnya sudah dijelaskan pada tabel tersebut. 2013 sebesar 480.000, tahun 2014 sebesar 500.000, tahun 2015 sebesar 575.000, tahun 2016 sebesar 650.000, tahun 2017 sebesar 670.000, dan tahun 2018 sebesar 720.000. X-nya ini kita mulai dari angka 1. 1 kita taruh di tengah-tengah. Min 1, min 3, min 5. Kemudian ke bawah 5, 3, 1. Contoh soal yang saya buat yaitu tahun 2014 volume penjualannya sebesar 900.000, tahun 2015 penjualannya sebesar 920.000, tahun 2016 penjualannya sebesar 650.000, tahun 2017 penjualannya sebesar 980.000, tahun 2018 penjualannya sebesar 1 juta. X kita dapat dari mana? Dari contoh tabel atau tabel formula yang sudah ada. X ini merupakan data kelompok ganjil. Tengah-tengahnya 0, ke atas min 1, min 2, ke bawah 1, 2. Kemudian Y kita dapat dari hasil XY kita dapat dari jumlah X dikali kolom jumlah Y. Perhitungannya, A sama dengan sigma Y bagi N. A sama dengan 4.750.000 dibagi 5. A sama dengan 950.000. B sama dengan sigma XY bagi sigma X kuadrat. B sama dengan 260.000 bagi 10 sama dengan 26.000. Y tahun 2019 sama dengan A tambah BX. Y sama dengan 950.000 ditambah 26.000 bagi 3 sama dengan 1.028.000. Jadi penjualan perusahaan tahun 2019 adalah sebesar 1.028.000. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi yang dapat berkontribusi pada forecast penjualan. Penjualan memberikan tampilan bottom up menggunakan data dari CRM dan PRM membangun penilaian dari para pemimpin penjualan. Penjualan dapat mengelola proses ini melalui fungsi operasi penjualan menggunakan alat yang tepat dan pelaporan keuangan. Memberikan panduan ekonomi makro dan bekerja dapat
dengan tim produk. Keuangan dapat membantu mengintegrasi perkiraan dengan software akuntansi dan perencanaan keuangan mereka seperti akun online yang bisa Anda coba akses gratis selama 30 hari melalui tautannya. Pemasaran memberikan panduan pasar makro, terutama di industri seperti telekomunikasi, retail, dan CPG. Pemasaran juga dapat memberikan tim keuangan data pasar. Demikian presentasi mengenai forecast penjualan dari saya. Bila mana banyak kekurangan, saya mohon maaf, dan jika ada kritikan, saya silahkan berkomentar di bawah kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.